Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Rizky PJOK. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan LKS semester 1 kelas 6 sekolah dasar. Dengan materi yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bola besar pada halaman 15 sampai 17. Yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bola kecil halaman 27 sampai 30. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar pencak silat halaman 45 sampai 48. Sebelum kita bahas dan belum subscribe, silakan di-subscribe untuk mendapatkan video yang terbaru. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam belajar. Oke anak-anak, soal yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola ditunjukkan dengan gerakan yang mana? Jawabannya adalah yang C, berlari dan menendang bola. Berlari gerak lokomotor, kemudian menendang bola adalah gerak manipulatif. Yang kedua, variasi dan gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola adalah yang A, menekuk lutut dan mengayun dengan menendang bola. Menekuk lutut dan mengayun adalah gerak non-lokomotor, menendang bola adalah gerak manipulatif. Yang ketiga, gerak menguasai dan membawa bola sambil berlari atau berjalan dalam permainan sepak bola disebut juga adalah gerak menggiring bola. C. 4. Gerak berlari dan menendang bola dalam permainan sepak bola merupakan contoh kombinasi gerak apa? Lari, berarti lokomotor, menendang bola adalah manipulatif. Jawabannya adalah yang B. Nah, 5. Pemain sepak bola yang melakukan variasi langkah, kaki, dan melompat dengan kombinasi menangkap bola adalah penjaga gawang. Nomor 6. Bisa tidak digambar, variasi dan kombinasi gerak dasar pada gambar adalah variasi apa? Variasi lari dan melompat dengan kombinasi menyundul bola. Ya, ini lari, kemudian melompat, menyundul bola seperti itu. Nomor 7, jawabannya yang B, servis atas dan passing bawah. Di sini dilihat variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli. Servis atas yaitu pertama gerak diam atau berdiri, kemudian melambungkan bola, serta itu melompat dan memukul bola. Ya, jadi ada gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatifnya. Yang nomor 8, gerak permainan bola voli, gerakan memukul bola dengan tangan bergandengan satu sama lain dengan ayunan dari bawah ke atas dengan disebut passing dari bawah ke atas, berarti passing bawah yang B. Lanjut nomor 9, ya ini anak-anak banyak yang salah. Sebelum melakukan permainan, kita harus menguasai gerakan yang terdapat dalam permainan tersebut. Keterampilan yang tidak perlu dipersiapkan sebelum bermain permainan bola besar adalah keterampilan apa? Jawabannya adalah yang D, keterampilan berdiskusi dengan wasit dan permainan lawan. 10. Gerakan di atas melakukan gerakan apa? Jawabannya yang apa? Variasi melangkah dan melompat pada servis atas. Ini kita lihat variasi untuk nomor 10 ini, ini jawabannya salah ya. Ini seharusnya jawabannya adalah gerakan di atas adalah gerakan variasi melangkah dan kombinasi passing. Ini adalah passing atas ya.
Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Nomor 11, tujuan variasi dan kombinasi menangkap, dribbling, lurus, cepat, atau shooting garing merupakan gerakan apa? Gerakan serangan dalam bola basket mini. Kenapa dikatakan dengan bola basket mini? Ini adalah peraturan yang disederhanakan. Jadi tidak seperti pemain bola basket sesungguhnya yang memiliki lapangan yang besar. Ini mini adalah dikecilkan setengah lapangan, mungkin kemudian orangnya disikat bukan 5 tapi mungkin ada 3 atau 4. Nomor 12, contoh variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui permainan bola basket adalah yang apa? Nah, di sini jawabannya C dan D. Karena di sini C dan D itu adalah sama-sama benar. Berlari dan melompat adalah lokomotor. Nah, kemudian memukul bola di atas net adalah manipulatif. Kemudian berlari, melompat, dan memasukkan bola ke ring ke keranjang. Berlari lokomotor, melompat itu di tempat, berarti lokomotor sama dengan ini. Dan memasukkan bola ke ring atau keranjang adalah manipulatif. Jadi C dan D adalah benar. Nomor 13, variasi dan kombinasi gerak dasar pada gambar adalah apa? Jawabannya adalah yang A. Variasi gerak tangan kanan dan kiri dengan kombinasi lari. 14, variasi langkah kaki dan melompat dengan kombinasi melempar atau mendorong. Bola dilakukan saat apa? Dilakukan saat memasukkan bola ke ring ke kancah. Nah, jadi variasi langkah kaki melompat dengan kombinasi melompat ini atau dinamakan line up shoot. 15, berikut bukan variasi dan kombinasi gerak pada permainan bola basket tabelnya bukan yang mana? A. Basket, B. Basket, C. Basket, D adalah bola voli. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal pembahasan Romawi. Permainan sepak bola tidak dapat dimainkan hanya dengan satu gerak. Oleh karena itu diperlukan beberapa gerak yang variasi dan kombinasi. 2. Sebagian besar gerak lokomotor dalam permainan sepak bola adalah apa? Lari atau bisa menggiring bola, seperti itu yang benar. 3. Gerakan permain menyundul bola merupakan kombinasi gerak lari dan gerak lompat. Kombinasi gerak pada gambar adalah kombinasi lari dan mengayunkan apa? Kaki. 5. Saat pemain bola voli melakukan blocking bola, maka ia telah melakukan gerakan melangkah yang dikombinasikan dengan gerakan mengayun tangan atau melompat. 6. Saat melakukan passing, pemain bola voli umumnya melakukan gerak langkah untuk menerima bola. Jadi mencari posisi untuk menerima bola. 7. Saat melakukan bola basket, kamu melakukan variasi dan kombinasi gerak menekuk lutut dan mendorong bola ke ring dengan tujuan untuk mencetak apa? Poin atau angka. 8. Permainan bola basket bertujuan memasukkan bola ke keranjang atau ring. 9. Melakukan lemparan bola ke keranjang basket dapat diawali dengan melangkah, dilanjutkan dengan melompat, mendorong bola atau gerakan lay up shoot. 10. Dalam permainan bola basket saat menggiring, menangkap, mengumpan, dan melempar bola dapat dikombinasikan dengan gerak apa? Lokomotor dan non-lokomotor. Itu jawaban yang benar. Sekarang Romawi 3. Untuk Romawi 3 semuanya sudah benar. Ya, banyak yang benar, kita ulas saja ya. 1. Jawabannya adalah ini: jalan dan berlari, menggiring bola, jalan lompat dan menjual bola. Jadi variasi dan kombinasinya itu. Lokomotornya adalah jalan, lompat, manipulasinya adalah menjual bola, menggiring.
Nomor 2, sebutkan variasi dan kombinasi gerak pada gambar. Variasinya adalah jalan dan ya, kombinasinya adalah menendang bola. 3. Sebutkan 2 contoh kombinasi gerak lokomotor non lokomotor manipulatif dalam permainan bola voli. Ini contoh jawabannya ya. Berdiri, melangkah, memukul bola, melangkah, mengayunkan lengan, dan blocking bola. 4. Sebutkan variasi gerak dasar pada saat melakukan blok dalam permainan bola voli. Gerak dasarnya yaitu non lokomotor. Non lokomotornya berdiri di bawah net. Nah, kemudian mengayunkan lengan, itu non lokomotor. Kemudian untuk gerakan manipulatifnya blocking bola. Lokomotornya yaitu melompat dan meloncat. Melompat, kemudian manipulatifnya memblocking. Nomor 5, bagaimana langkah-langkah gerakan menggiring dengan kombinasi lari pada permainan bola basket? Yang pertama pasti ya, berdiri memegang bola, kemudian menjatuhkan bola ke lantai dengan mengayunkan lengan ke bawah. Kemudian lari dengan mendribble bola. Oke, itu jawaban untuk soal LKS halaman 15 sampai 17. Sekarang kita bahas tentang halaman 27 sampai 30. Nomor 1, ini untuk soal LKS halaman ini banyak yang benar. Kita bahas bersama-sama saja. Nomor 1 yaitu jelas sekali jawabannya adalah yang C, badminton. 2. Variasi dan kombinasi gerak dasar berikut yang tidak dilakukan oleh tim pemukul, berarti D, menangkap bola. Menangkap bola dilakukan oleh tim penjaga. 3. Variasi dan kombinasi gerak menekuk siku dan memukul pada gambar dilakukan saat melakukan servis A. Dan selanjutnya nomor 4, berikut yang termasuk variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bulu tangkis adalah melompat dan memukul. Kemudian nomor 5, gerakan lompatan dilakukan pukulan keras dia tajam atau smash ya, merupakan kombinasi dari gerak dasar adalah lompatan. Di sini bisa dijelaskan lompatan kan ke atas dan nanti akan berpindah tempat. Nah, jadi lokomotor. Nomor 6, contoh variasi gerak dasar non lokomotor dan lokomotor pada permainan bulu tangkis adalah variasi pukulan dan langkah kaki. Ada pukulan lob, ada pukulan chop, ada pukulan drop shot, ada pukulan smash. Dan langkahnya ke depan, samping, kanan, kiri, serong. 7. Tujuannya adalah dengan kok mengarah ke area permainan dengan tajam dan keras. 8. Jawabannya C, netting. Variasi dan kombinasi langkah kaki dengan pukulan pelan yang diarahkan dekat dengan net. Nah, itu biasanya netting. Oke, kalau smash itu pukulan menukik tajam. Drop shot itu pukulan mendatar lurus. Servis pukulan pukulan. 9. Variasi lemparan bola ke atas dilakukan memukul bola ke meja lawan pada permainan tenis meja disebut pukulan ace. 10. Pada langkah kaki kiri dilanjutkan pukulan backhand dengan tangan kanan, merupakan bentuk variasi dan kombinasi dari gerak dasar A. C, lokomotor. Langkah kaki ke kiri itu berpindah tempat jadi lokomotor. Kemudian memukul backhand yaitu permainan tradisional yang di dalamnya terdapat variasi gerak jalan lompat dan lempar adalah apa? Yang benar adalah yang di engklek. Ada jalan, ada lompat, ada lempar. Biasanya lemparnya lempar ke ujung. 12. Gerakan pada permainan boba sodor adalah apa? C, jalan dan lari. 13. Gerakan pada permainan tradisional lompat kaki adalah variasi dan kombinasi gerak dasar. Yang A, jalan.
lompat, kemudian dalir, 14 jawabannya yang tujuannya dari pembahasan jalan lompat dan lempar pada permainan modern adalah apa? Untuk dapat memainkan semua jenis permainan dengan baik. Tujuan melakukan kawalan dengan melompat di atas adalah untuk apa? Jawabannya C, agar lompatan dapat melewati bukit dengan dan kita bahas nomor 5. Gerak memukul bola dilakukan berlari dan permainan kasti merupakan variasi gerak dasar manipulatif dan apa? Lokomotor. Kemudian 2. Gerakan menekuk simpul, mengayun lengan, dilanjutkan. Gerakan memukul kok merupakan bentuk variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Gerakan memukul kok itu yang dinamakan manipulatif. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif permainan bulu tangkis dilakukan pada saat smash, yaitu dari gerakan melompat itu adalah lokomotor, dilanjutkan dengan gerakan apa? Memukul kok, itu yang manipulatif. 4. Gerakan memukul kok dilanjutkan melangkahkan kaki ke belakang, merupakan bentuk variasi dari dan kombinasi gerak dasar manipulatif dan apa? Melangkahkan kaki ke belakang tadi lokomotor. Bagus sekali. 5. Variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dengan gerak manipulatif pada permainan tenis meja dilakukan pada sikap siap sedia yang dilanjutkan dengan gerak lempar bola ke atas. Itu gerakan manipulatif. 6. Tujuan variasi gerak menekuk siku dan mengayun lengan yang dikombinasikan dengan memukul kok keras atau smash ke area lapangan lawan adalah apa tujuannya? Di sini banyak salah. Akhirnya soal ini adalah tujuannya. Berarti apa? Tujuannya kok sampai area lawan dengan cepat. Nah, nomor 7. Sikap siap sedia dilakukan gerak ke samping kiri kanan merupakan gerak penjaga. Kalau untuk regu yang main itu adalah hanya jalan dan 8. Gerak dalam permainan gobak sodor adalah kombinasi gerak dasar apa? Jalan dan lari. Gerakan dalam permainan lompat karet adalah kombinasi gerak dasar lari dan lompat. 10. Gerak lompat kangkang pada permainan modifikasi diawali dengan berlari dan gerak melompat di atas kaki dan diakhiri dengan mendarat. Kemudian untuk Romawi 3 tidak dikerjakan, kita lanjut lagi ke LKS halaman 45 sampai 48. Yang pertama di sini anak-anak banyak yang salah, ya, khususnya untuk materi silat. Perhatikan baik-baik ya, gerakan langkah kaki yang dilanjutkan pukulan bentuk dari apa? Gerakan langkah kaki berarti variasi gerak dasar apa? Lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif. 2. Tujuan variasi dan kombinasi gerak dasar langkah kaki dan tangkisan adalah ini tujuannya. Jadi langkah kaki dan tangkisan apakah menyerang? Jawabannya adalah membela diri dari serangan. Ini jawabannya. Kemudian nomor 3, gambar di atas menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar apa? Kita lihat di sini. Sikap kuda-kuda, kemudian gerakan melangkah dan memukul. Di sini kita lihat kuda-kuda, kemudian dia melangkahkan kaki ke kiri, kemudian memukul. Nomor 4, tujuan gerakan langkah ke depan dilakukan pukulan lurus adalah untuk melakukan apa? Serangan. Jadi jawabannya yang A. Bagian anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan variasi dan kombinasi pukulan lurus dan samping adalah apa? Bagian tubuhnya apa? Yaitu tangan. 6. Sikap awal pencaksilat sebelum melakukan variasi dan kombinasi gerak adalah sikapnya apa sebelum melakukan
variasi dan kombinasi gerak, yaitu kuda-kuda. 7. Variasi dan kombinasi gerak pada gambar bertujuan untuk melakukan apa? Gambar ini adalah gambar apa? Gambar pukulan, gambar tebasan. Berarti apa ini di sini? C. Pukulan. 8. Saat melakukan elakan, pesilat melakukan kombinasi gerak non lokomotor berupa menekuk lutut yang dilanjutkan dengan apa? Pastinya meliukkan badan menghindari serangan, meliukkan ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. 9. Pesilat akan melakukan tendangan lebih bertenaga saat melakukan variasi dan kombinasi gerak dengan apa? Melompat atau C. 10. Gerakan yang bertujuan untuk menyerang lawan yang akan jauh dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan melakukan variasi dan kombinasi langkah kaki ke depan dan menendang. 11. Kita lihat gambar di situ. Itu variasi apa sih? Jawabannya adalah yang A. Variasi gerak non lokomotor dengan kombinasi manipulatifnya memukul sasaran. 12. Jawabannya yang C. Variasi pukulan yang dikombinasikan dengan langkah kaki. Jadi apa? Kombinasi pukulan kemudian bergeser tempat ke kanan atau ke kiri. 13. Gerakan tendangan lurus yang dilanjutkan bergeser ke samping merupakan variasi dan kombinasi gerak apa? Kombinasi gerak tendangan dan langkah kaki. 14. Berikut ini yang bukan variasi dan kombinasi gerakan belaan adalah yang bukan, yang D. Melangkah kanan dan pukulan samping. Ini kan serangan, bukan belaan. Yang lain elakan tangisan adalah belaan. 15. Variasi gerak elakan dengan kombinasi gerak memukul adalah A. Variasi gerak non lokomotor dengan kombinasi manipulatif. Gerakan elakan itu adalah tidak berpindah tempat, jadi non lokomotor. Gerakan memukul adalah kombinasi. Kemudian Romawi 2 yang pertama, gerak melangkah dan melompat saat melakukan tendangan termasuk dalam gerak dasar apa? Melangkah dan melompat di lokomotor. Sikap awal saat melakukan gerakan pencaksilat disebut dengan sikap apa? Kuda-kuda atau pasang. 3. Pencak silat. 4. Non lokomotor, tangkisan atas itu kan tidak berpindah tempat. 5. Jika ingin melakukan serangan terhadap lawan maju, maka harus mengawali dengan apa? Langkah kaki atau tendangan. Gerakan pada gambar merupakan variasi gerak langkah dengan kombinasi apa? Pukulan. 7. Gerakan langkah kaki ke samping dan melakukan serangan masuk variasi dan kombinasi gerak berdasarkan dan meliukan dan tempat. 8. Seorang pesilat melakukan langkah depan dengan pukulan batu. Pukulan tersebut dilakukan dari pukulan batu itu dari bawah ke depan ke atas. 9. Pesilat melakukan gerakan dasar manipulatif kiri dan berupa gerakan tangkisan. Gerakan tangkisannya itu adalah kemudian dengan elakan. Tujuan dari elakan adalah untuk 10. Saat melakukan serangan memperkecil langkah scroll depan dan 11. Pesilat ke arah depan. Romawi 2, kita bahas Romawi 3. Semuanya sudah benar juga jawabannya anak-anak. Kita bahas untuk keseluruhannya ya.
untuk keseluruhannya ya. Bagaimana langkah-langkah melakukan variasi kombinasi gerak pada gambar? Kuda-kuda depan, kemudian tendangan lurus, kemudian sikap pasang, kemudian kuda-kuda depan. 2. Contoh variasi gerak menggunakan motor dan manipulatif. Langkah depan, motor dan kemudian manipulatif. Lompatan, motor dan tendangan lurus. Itu adalah manipulatif. Dan non-lokomotor, dan lokomotor. Dan kuda depan itu non-lokomotor. Pukulan gandul, termasuk lokomotor juga. Langkah lurus. Nomor 4, bagaimana cara melakukan variasi tangisan? Lakukan tangisan atas, langkah ke depan dan langkah pukulan depan. 5. Mengapa saat melakukan serangan kita harus memandang ke arah sasaran? Supaya serangan tepat sasaran atau untuk mengantisipasi serangan balik. Ya, itulah pembahasan PKS terakhir pada halaman 45-48. Semoga anak-anak bisa koreksi yang salah yang mana, tolong dibenarkan. Untuk yang belum, anak-anak bisa koreksi yang salah yang mana, tolong dibenarkan. Semoga bermanfaat untuk belajar di rumah. Kemudian apabila ada kekurangan, saya sendiri minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Rizky selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe Rizky PJOK, atau bisa kalian follow Instagramnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.